semuanya, kami dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar ingin pergi ke puskesmas untuk mewawancari tentang aborsi di usia dini. Dadah. Selamat siang kakak. Siang. Kami dari SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar ingin mewawancarai tentang aborsi di usia dini. Pertanyaan yang pertama yaitu apa dampak jangka panjang ketika aborsi dilakukan tanpa pengawasan medis? Untuk aborsi tanpa pengawasan medis berupa infeksi jangka panjang ya, karena rahim ini kan sangat sensitif ya. Jika memang ada berulang kali keguguran ataupun aborsi, itu dampaknya akan menipiskan rahim sehingga ketika kehamilan selanjutnya bisa menyebabkan yang namanya akreta atau plasentanya terlalu menancap ke dinding rahim sehingga perlu penanganan operasi lebih lanjut ketika kehamilan selanjutnya. Baik kakak, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, siapa yang paling terdampak secara fisik dan psikologis ketika remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan? Pasti perempuan yang merupakan dampaknya itu merugikan ya. Secara fisik badannya dia akan proses perubahan ya, karena kan kehamilan. Secara mental tidak diinginkan atau tidak siap, sehingga memang mungkin ada ketraumaan secara sosial dan juga secara kondisi keseluruhannya, seperti itu. Baik kakak, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, menurut kakak siapa sih pihak yang harusnya memberikan dukungan kepada remaja yang mengalami kehamilan di usia dini? Secara keluarga mungkin ya, karena kan memang sudah terlanjur ya. Ketika keluarga sudah mensupport, artinya kondisi kehamilannya akan terjaga secara nutrisi, finansial, dan juga secara fisik, supaya mungkin nanti ketika persalinan akan sehat ibu dan juga bayi. Jadi memang support keluarga penting, dan juga kita secara medis akan support kehamilannya, karena dan juga mencegah resiko-resiko yang ada seperti anemia dan lain-lain, seperti itu. Menurut kakak, mengapa sih tindakan aborsi pada usia remaja itu dianggap berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan jangka panjang mereka menurut medis? Oke, yang pertama ya, aborsi itu kan terjadi ketika adanya kehamilan ya. Ketika memang ketika remaja sudah berhubungan secara kurang matang ya organ reproduksinya, artinya memang punya resiko lebih panjangnya, meningkatkan resiko yang namanya kanker serviks yang pertama. Yang kedua adalah yaitu tadi infeksi secara menyeluruh, maksudnya secara jangka panjang ya, bisa perdarahan di dalam rahim karena tidak terkontrol secara medis. Yang ketiga juga yaitu ketika nanti kehamilan selanjutnya beresiko untuk terjadinya akreta plasenta. Jadi ketika kehamilan selanjutnya bisa terjadi operasi secara terfokus sama timnya untuk mengeluarkan plasenta. Jadi beberapa rumah sakit tuh nggak tersedia itu timnya, butuh rumah sakit besar. Menurut pendapat kakak, mengapa stigma dan tekanan sosial dapat mendorong remaja mengambil keputusan berisiko terkait kehamilan? Remaja itu kan yang pastinya takut sama kedua orang tuanya ya, jadi mendorong untuk memutuskan kehamilan ini. Yang pertama karena social judgment-nya yang terlalu tinggi di Indonesia. Yang kedua memang kehamilannya yang tidak siap ya, karena menjadi ibu itu sesuatu yang berat gitu dari segi fisik, finansial, dan juga mental. Dan juga terakhir adalah tekanan dari di luar keluarga atau teman-teman dan juga pihak mungkin keluarga cowok gitu, tekanan yang memang konflik untuk sosialnya itu terlalu dalam gitu, sehingga yang memutuskan untuk aborsi gitu tanpa pengawasan medis itu adalah solusi jangka pendek atau pintasnya para remaja gitu. Terima kasih. Selanjutnya, di mana remaja dapat memperoleh informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan dini? Oke. Yang pertama kan di fasilitas puskesmas itu kan ada yang namanya PKPR ya, itu terkhusus untuk mengedukasi remaja untuk bisa terbuka secara reproduksi ya. Jadi sebenarnya sih dari puskesmas sudah ada penanganan. Terus lingkup kecilnya juga ada yang namanya organisasi. Kalau kita sih biasanya tuh genre ya, generasi remaja. Itu mereka tuh akan keliling, setiap sekolah tuh punya komunitas itu. Jadi teman sebaya gitu. Jadi dari lingkup sekolah, lingkupnya dari tenaga medis kita itu selalu memberikan informasi atau edukasi ke sekolah-sekolah untuk membuka ya tentang reproduksi itu gitu, atau kehamilan dini, resiko-resiko tertentu seperti itu. Baik kak, terima kasih. kapan remaja sebaiknya mencari bantuan dan informasi atau konsultasi saat menghadapi kehamilan tidak direncanakan? Kalau dari kondisi medis ya, pastikan dibutuhkannya adalah bidan atau dokter SPOG ya, dokter obgyn gitu yang pertama, karena memang kehamilan ini harus dilanjutkan dan harus dirawat secara sehat
secara nutrisi, fisik, dan yang kedua adalah secara mental, mungkin perlu psikologis anak remaja gitu. Sekarang kan psikologi itu ada berbagai macam ya, ada psikologi remaja terkhususnya, dan juga support dari keluarga itu penting. Paling 3 itu sih yang bisa mensupport para remaja untuk melanjutkan kehamilannya. Baik Kak, terima kasih. Dan bagaimana lingkungan sekitar berperan dalam membantu remaja agar terhindar dari tindakan aborsi ilegal? Dari lingkungan itu mencegah, yaitu support dari keluarga paling penting ya. Jadi kalau bisa sih kita secara tenaga medis pun tidak akan menjudge remaja itu untuk bisa menjalani solusi pintas itu aborsi ya. Mungkin dari tenaga medis kita akan berkomunikasi secara kekeluargaan ke keluarga korban atau mungkin ke keluarga pasangan, supaya memang perlu itu support, perlu asuhan secara fisik, nutrisi, finansial. Paling seperti itu sih lingkungan yang berperan. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Yang terakhir, ada soal terakhir. Menurut tanggapan Kakak sendiri, bagaimana pendidikan seksual dapat membantu terjadinya kehamilan dan aborsi di usia dini? Pendidikan seksual itu sebenarnya sudah ditanamkan ketika usia dini ya. Usia dini adalah arti sekarang pun TK itu sudah diagungkan ya, bagaimana kita tidak boleh yang namanya memegang secara organ sensitif, dan itu sudah diedukasi. Yang pertama, mungkin dari awal dininya ya sudah edukasi ya oleh orang tuanya. Terus yang kedua juga kan setiap sekolah kan mungkin punya kurikulumnya reproduksi tersendiri ya. Terus juga dari komunitas juga mengagungkan, mengedukasi semua sekolah berusaha untuk pencegahan kehamilan dini dan juga mencegah aborsi ya. Terus mungkin sosmed juga sekarang kan udah banyak ya gitu, jadi bisa mengedukasi para remaja untuk terbuka bagaimana menjaga sistem organ reproduksinya dan juga perilaku yang asusila yang tidak diinginkan, seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik Kak, terima kasih sudah memberikan informasi lebih lanjut, dan terima kasih sudah kooperatif selama kami bekerja, dan terima kasih banyak tentang informasi lebih lanjut yang Kakak sudah berikan. Terima kasih banyak Kak. Nah, jadi itu ya guys. Jadi kesimpulannya yaitu kita harus bijak dalam menjaga alat reproduksi kita. Nah, segitu dulu ya guys. Bye bye.